Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya, Listia Ike Purnomo dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi sistem pertidaksamaan linear dan program linear metode grafik. Materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Baik teman-teman mahasiswa, apa itu sistem pertidaksamaan linear? Sistem pertidaksamaan adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear dengan ciri-ciri memiliki tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Cara untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan dengan menggunakan grafik himpunan penyelesaian melalui tahapan berikut ini. Pertama, ubah dulu menjadi persamaan. Kedua, mencari pasangan titik koordinat. Ketiga, buat garis persamaannya. 4. Menentukan himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang diarsir. Selanjutnya, menentukan titik potong bisa dengan menggunakan metode eliminasi maupun substitusi, sehingga himpunan penyelesaian adalah yang arsirannya bertemu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Soalnya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y kurang dari sama dengan 5, X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita akan kerjakan dengan cara berikut ini. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan menyelesaikan contoh soal tersebut. Sebelum menyelesaikannya, yang mesti kita ingat adalah jika kita menemukan tanda kurang dari dan lebih dari, maka gambar grafiknya nanti garis berupa garis putus-putus. Sedangkan jika menemukan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka garis berupa garis tegas. Baik, untuk pertidaksamaan pada soal, kita ubah dulu menjadi persamaan sehingga bentuknya adalah X plus Y sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari koordinat titik potongnya. Jika X-nya adalah 0, kita substitusi, maka Y-nya adalah 5. Jika Y-nya 0, kita substitusi, maka X-nya adalah 5, sehingga kita mempunyai koordinat 0,5 dan 5,0. Baru kita bisa gambarkan grafiknya. Kita akan gambarkan grafiknya ke sebelah sini, dimulai dengan diagram kartesius, di mana sumbu mendatar ini adalah X, dan sumbu tegaknya adalah Y. Kemudian, di ujung ini ada koordinat pertemuan antara X dengan Y, di mana koordinatnya adalah 0,0. Kita bikin skala untuk titik kita. Selanjutnya, bagian atasnya juga. Ya, kita masukkan titik yang sudah kita temukan tadi, 0,5. X-nya 0, Y-nya adalah 5. Ya, jadi kita punya titik di sini. Berikutnya, koordinatnya adalah 5,0. Ya. Titiknya ada di sini. Titik ini kita hubungkan dengan garis tegas.
Ya, selanjutnya kita mau mencari himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang diarsir, menggunakan titik uji. Titik uji yang paling mudah adalah koordinat 0,0. Kita substitusikan ke persamaan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Benar, dia kurang dari 5. Jika benar, maka daerah itulah yang diarsir. Jadi, posisi himpunan penyelesaian untuk X plus Y sama dengan 5 adalah di bawah garis fungsi kita arsir. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan pertama. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan untuk persamaan yang kedua. X plus 2Y kita ubah menjadi sama dengan 6. Kita cari koordinatnya. Ya, X dan Y. Kita masukkan jika X-nya 0, substitusi ke persamaan, maka Y-nya hasilnya 3. Selanjutnya, sebaliknya, jika Y-nya 0, kita substitusi ke persamaan, maka hasilnya adalah 6. Sehingga kita punya titik koordinat 0,3 dan 6,0. Kita masukkan ke gambar grafiknya. Titik 0,3 ada di sini. Selanjutnya, titik 6,0 ada di sini. Nah, ini garisnya adalah garis tegas. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan himpunan penyelesaiannya menggunakan arsiran. Kita ujikan dengan titik 0,0. Kita uji ke persamaan, berarti 0 ditambah 2 dikali 0, ini adalah hasilnya 0. Benar, dia kurang dari sama dengan 6. Sehingga untuk garis fungsi X plus 2Y sama dengan 6, arsirannya posisinya ada di bawah garis fungsi. Oke. Selanjutnya, pada soal ada pertidaksamaan dengan bentuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini menunjukkan jika nilai X dan Y adalah positif. Untuk pertidaksamaan yang seperti ini, maka posisi arsiran adalah pada kuadran 2 grafik. Jadi, yang ada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, ini menunjukkan jika nilai X dan Y-nya adalah positif. Selanjutnya, pada grafik di sini terdapat perpotongan titik. Di sini ada titik potong yang menemukan 2 garis fungsi. Kita akan mencari berapa koordinatnya menggunakan eliminasi. Kita coba menggunakan eliminasi untuk 2 pertidaksamaan. Kita akan hitung eliminasinya. Kita masukkan yang persamaan X plus 2Y sama dengan 6 dan X plus Y sama dengan 5. Kita eliminasi. X dikurang X habis, kemudian 2Y dikurang Y, hasilnya adalah 1Y atau Y, 6 dikurang 5 adalah 1. Kita sudah temukan koordinat untuk Y-nya adalah 1. Selanjutnya, kita gunakan salah satu persamaan, kita substitusikan Y yang sudah kita dapat, kita substitusi ke sini. X ditambah 1 sama dengan 5. Maka nilai X-nya adalah 5 min 1. X sama dengan 4. Sehingga titik koordinat potongnya adalah 4,1. Ada di sini 4,1. Oke ya, jika kita tarik garis. Oke. Nah, selanjutnya untuk seluruh sistem pertidaksamaan, kita akan tandai arsiran yang bertumpuk itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat yang arsirannya bertumpuk atau bertemu, kita tandai dengan himpunan penyelesaian. Jadi biar teman-teman lebih jelas, di sini akan saya tuliskan daerah yang arsirannya bertumpuk sudah terjawab, himpunan penyelesaiannya ada di sini. Baik, terima kasih. Ini sudah terjawab himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut.
Teman-teman mahasiswa, selanjutnya sistem pertidaksamaan linear akan diaplikasikan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam persoalan ekonomi, yang dimaksud nilai minimum adalah penentuan biaya mana yang paling kecil untuk dikeluarkan, sedangkan nilai maksimum dimaksud adalah menentukan penghasilan atau keuntungan mana yang paling banyak diterima. Langkah-langkah mulai dari kalimat soal yang diubah menjadi model matematika sampai dengan penyelesaiannya disebut program linear. Langkah menyelesaikan program linear yaitu membuat model matematika, kemudian menentukan output atau produk itulah yang akan dimisalkan menjadi X atau Y. Kemudian menentukan sumber masukan yang biasa berupa jumlah atau satuan perangkat atau angka tertentu. Kemudian menentukan fungsi tujuan biasa disimbolkan dengan Z sama dengan. Menggambarkan grafik, berikutnya menentukan titik potong, kemudian menentukan titik-titik ekstrim. Selanjutnya, menguji titik ekstrim pada fungsi tujuannya. Berikutnya, menginterpretasikan hasil akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menyelesaikan soal latihan berikut ini menggunakan program linear. Berikut ini adalah soalnya. Jadi, pada soal, terdapat 60 orang yang akan menginap di hotel, di mana kamar yang tersedia untuk disewa adalah kamar tipe A bisa untuk 3 orang dengan sewa Rp75.000 per hari. Kamar tipe B untuk 1 orang dengan sewa Rp35.000 per hari. Ketentuan dari pihak hotel adalah paling sedikit menyewa 20 kamar. Sehingga soal utamanya adalah menentukan biaya sewa minimum yang akan dikeluarkan oleh rombongan pemain sepak bola tadi. Baik, teman-teman, kita akan menyelesaikan untuk soal program linear. Dari soal cerita di atas, kita misalkan dulu outputnya menjadi X dan Y. Nah, dari soal tersebut, yang diketahui sebagai X adalah jumlah kamar tipe A. Selanjutnya, yang dimisalkan sebagai Y adalah jumlah kamar tipe B. Oke, maaf, saya salah tulis. Ya. Oke. Selanjutnya, kita mau masukkan sumber masukannya. Sumber masukan dari soal cerita tersebut adalah di mana ada orangnya. Orangnya itu berupa rombongan sepak bola. Jadi kita lihat dari jumlah kamar yang tersedia, maka model matematika yang terbentuk menjadi X, 3X ditambah Y. Orangnya jumlahnya ada berapa rombongannya? Ada 60 ya. Maka kita kasih tanda pertidaksamaan yang tepat adalah kurang dari sama dengan 60. Sumber masukan berikutnya itu adalah kamar, karena nanti mau menentukan berapa kamar yang disewa. Nah, untuk kamar, pertidaksamaan yang dapat dibuat adalah X plus Y. Kamar yang disewa sesuai dengan peraturan di hotel paling sedikit 20. Kalau ada tanda paling sedikit, maka pertidaksamaan yang cocok adalah lebih dari sama dengan 20. Artinya, boleh paling sedikit menyewa 20 dan maksimalnya 40. Nah, angka 40 dalam soal tidak kita masukkan karena itu adalah informasi bahwa pihak hotel itu ada atau mempunyai sejumlah 40 kamar. Oke. Selanjutnya, pada sistem pertidaksamaan, kita selalu masukkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa jawabannya selalu nilai X dan Y-nya itu adalah bilangan positif. Oke. Selanjutnya, kita akan menggambarkan grafik dari model matematika yang sudah dibuat.
Ya, nanti kita akan menggambarnya di sebelah sini. Kita tambahkan dulu fungsi tujuan. Dari soal ceritanya, kita mempunyai fungsi tujuan, kita simbolkan Z. Ya, kita lihatnya dari berapa harga sewa per kamar. Jadi kita buat fungsinya adalah 75.000 X ditambah 35.000 Y. Oke. Selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya sama seperti yang sistem pertidaksamaan linear, maka kita harus mencari titik koordinat. Untuk pertidaksamaan pertama, 3X ditambah Y, kita ubah menjadi sama dengan 60, kita cari koordinatnya. Ya. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, sehingga Y-nya ada nilai 60. Berikutnya, jika Y-nya yang 0, kita substitusikan ke soal, maka nilai X-nya adalah 20. Sehingga kita punya koordinat 0,60 dan 20,0. Oke. Untuk pertidaksamaan berikutnya, kita sama mencari koordinatnya. Kita ubah dulu menjadi sama dengan. Kita cari koordinatnya. Ya. Untuk nilai X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, sehingga Y-nya adalah 20, sedangkan untuk Y-nya sama dengan 0, X-nya adalah 20, sehingga kita punya koordinat 0,20 dan 20,0. Baik, selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya. Kita akan gambarkan grafiknya di sebelah sini ya, teman-teman mahasiswa. Kita sudah punya titik koordinatnya, sehingga gambar grafiknya akan kita sesuaikan dengan titik koordinat yang kita punya. Baik, kita bikin dulu diagram Kartesiusnya menggunakan skala kita aja ya. Oke, sumbu mendatar adalah sumbu X, sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Kita masukkan koordinat yang sudah kita dapat 0,60. Ya, kita perkirakan 60-nya ada di sini. Oke, selanjutnya 20,0. Ya, kita misalkan 20-nya ada di sini. Kita tarik garis tegas karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Baik, kita tarik garis. Oke. Selanjutnya untuk koordinat berikutnya kita gambarkan. Ya, kurang lebih ya 0,20 dan 20,0 kita tarik garis tegas. Nah, selanjutnya kita akan tentukan arsirannya dengan himpunan penyelesaian. Oke, teman-teman harus lihat untuk garis fungsi yang 0,60 dan 20,0 seperti yang tadi kita coba uji menggunakan 0,0 ke dalam persamaan ya. Jadi 0 ditambah gini, 3 dikali 0 ditambah 0. Oh, hasilnya benar 0. Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 60. Berarti benar. Jika benar, koordinat 0,0 ada di ujung sini. Yang diarsir adalah di bawah garis fungsi. Oke. Selanjutnya, untuk persamaan X plus Y sama dengan 20, sama kita uji dengan titik 0,0, kita masukkan 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 itu apakah dia lebih dari 20? Ini lebih dari adalah dari soal ya, tanda pertidaksamaannya tadi lebih dari. Ternyata ini salah. Nah, dari garis fungsi yang di sini, untuk nilai 0,20 dan 20,0, ternyata titik uji yang di ujung sini adalah salah. Maka yang diarsir di atas garis. Ya, ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat arsiran mana yang bertemu itu adalah himpunan
penyelesaian. Saya akan tandai untuk arsiran yang bertemu dengan himpunan penyelesaian ada di dalam sini. Saya tandai dengan HP. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan dari model matematika kita ada di sini dan dikelilingi oleh titik-titik ekstrim. Ini titik ekstrim atau vertex-nya ada di koordinat 0,20, 20,0, dan 0,60. Belum selesai teman-teman, karena tujuan kita tadi mencari biaya minimal, maka titik ekstrim ini akan kita ujikan. Berikutnya kita akan ujikan titik-titik ekstrim ke dalam fungsi tujuan yang tadi Z sama dengan 75.000 X ditambah 35.000 Y. Ya, kita ujikan titik koordinat yang 0,20 ke dalam fungsi tujuan sehingga 75.000 dikali 0 ditambah 35.000 dikali 20. Ya, ini hasilnya adalah 700.000. Oke. Titik koordinat berikutnya akan kita ujikan adalah 0,60. Kita uji ke 75.000 dikali 0 ditambah 35.000 dikali 60. Jadi ini hasilnya adalah 2.100.000. Ya. Satu lagi untuk titik ekstrim berikutnya adalah 20,0. Kita ujikan sehingga perhitungannya adalah 75.000 dikali 20 ditambah 35.000 kali 0. Hasilnya adalah 1.500.000. Ya, untuk proses grafik himpunan penyelesaian sudah selesai. Hasil akhirnya adalah kita mau menentukan biaya mana yang paling minimal. Jika kita melihat dari jawaban minimalnya ada pada posisi 700. Ini masuk minimal. Tetapi kita tidak bisa langsung tentukan itu adalah hasil akhirnya. Kita akan lihat dulu. Kalau mengeluarkan biaya 700.000, maka ini harus menyewa 20 kamar tipe B. Di mana kamar tipe B itu hanya muat 1 orang. Sehingga jika kita hitung hanya 20 peserta atau orang yang mendapat kamar. Sementara rombongan tadi berjumlah 60 orang. Baik, berarti kita akan cek lagi nilai mana yang ada pada posisi minimum. Nah, yang ini lebih cocok. Kita periksa elemen X-nya. Dengan mengeluarkan biaya 1.500.000, maka mereka harus menyewa 20 kamar tipe A, di mana kamar tipe A itu muat untuk 3 orang. Sehingga 20 dikali 3, 60. 60 orang mendapatkan kamarnya. Baik, dari sini kita sudah menemukan jawabannya. Untuk biaya minimum ada pada posisi 1.500.000 dengan menyewa 20 kamar tipe A. Semoga membantu. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari.
Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia... Dari penjelasan tadi, semoga dapat dipahami bahwa program linear metode grafik adalah penyelesaian soal menggunakan model matematika untuk mencari nilai maksimum maupun nilai minimum menggunakan ilustrasi grafik himpunan penyelesaian. Persoalan ekonomi yang terkait dalam hal menentukan biaya minimum maupun mencari laba maksimum dapat diselesaikan dengan alat bantu matematika menggunakan program linear. Baiklah teman-teman, demikian tadi penjelasan beserta latihan soal materi sistem pertidaksamaan linear dan program linear metode grafik. Semoga materi tadi dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam juara, salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.